Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sendiri merupakan cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran sehingga siswa dapat menguasai materi tersebut. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, strategi pembelajaran ekspositori ini merupakan salah satu dari macam pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Hal ini dikarenakan guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan dalam strategi ini. Yang kedua, yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini merupakan bentuk dari pendekatan yang berorientasi pada siswa. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pada dasarnya, belajar bukan hanya merupakan proses menghafal sejumlah ilmu dan fakta, tetapi suatu proses interaksi secara sadar antara individu dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi ini merupakan model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran yang kelima, itu tuh strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda. Nah, model pembelajaran kelompok itu merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Yang selanjutnya, yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang terakhir, yaitu strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif ini berhubungan dengan nilai atau value yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Nah, dari beberapa macam strategi pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa strategi yang cocok untuk mengatasi permasalahan ini yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Kenapa? Karena jika dalam suatu kelas terdapat siswa yang jumlahnya banyak, maka dengan membentuk siswa ke dalam beberapa kelompok akan memudahkan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan dan lebih terkendali. Selain itu, dalam proses penilaian juga akan lebih mudah jika menggunakan strategi pembelajaran kooperatif ini. Selanjutnya kita akan memasuki pada bab metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran secara umum, yaitu menggunakan metode ceramah. Adapun kelebihan dan kelemahan pada metode ceramah ini. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya adalah guru mudah menguasai situasi dan kondisi kelas. Kemudian, guru mudah menerangkan bahan-bahan pelajaran berkualitas banyak, dapat diikuti oleh anak didik dalam jumlah yang besar, dan tergolong mudah dalam pelaksanaan. Kelemahannya yang pertama adalah menjadikan peserta didik menjadi pasif, mengandung unsur paksaan kepada peserta didik. Anak didik yang lebih tanggap dari segi visual akan menjadi rugi, dan anak didik yang lebih tanggap segi auditifnya dapat lebih besar menerimanya. Yang keempat, sulit mengendalikan sejauh mana perkembangan belajar anak didik. Selanjutnya, kegiatan pengajaran menjadi verbalisme, yaitu pengertian kata-kata. Dan yang terakhir, membosankan bila terlalu lama. Saya akan menjelaskan tentang metode demonstrasi dalam kurung demonstration method. Metode demonstrasi ini yaitu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya diantaranya ada 4. Yang pertama ada perhatian anak didik bida lebih dipusatkan. Yang kedua, anak didik terbantu dalam memahami secara jelas suatu proses atau kerja sebuah benda. Yang ketiga, mudah dalam bermacam-macam jenis penjelasan. Yang terakhir, yaitu kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah bisa diperbaiki melalui pengamatan dan contoh nyata dengan menghadirkan objek sebenarnya. Adapun kelemahannya yaitu ada 3. Yang pertama, anak didik kadang sulit untuk melihat secara jelas benda yang diperagakan. Yang kedua, tak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang terakhir, ada materi akan sulit untuk dipahami apabila pendidik kurang menguasai apa yang diperagakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Andi Wicaksono dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B NIM 1068. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang efektif untuk menghadapi siswa dalam jumlah yang banyak. Bagaimana cara pengelolaan kelas jika jumlah siswa terlalu banyak? Untuk yang pertama, kita melakukan pembagian kelas. Jika jumlah siswa terlalu banyak, maka perlu dilakukan pembagian kelas secara efektif. Untuk pembagian kelas sendiri, idealnya setiap kelas berisi paling banyak 32 siswa. Jika terlalu banyak ataupun berlebih akan membuat kelas jadi tidak kondusif. Untuk yang kedua, penataan ruang kelas. Penataan ruang bertumpu pada penetapan tempat duduk siswa, dengan format memudahkan siswa dalam memandang gurunya. Biasanya, hal ini dipengaruhi jumlah siswa dalam satu kelas. Untuk yang ketiga, mengantisipasi kondisi kelas. Kondisi semua siswa dengan baik secara fisik maupun psikis, termasuk siswa yang terlambat masuk kelas. Dan sebelum siswa benar-benar siap, jangan memulai mengajar terlebih dahulu. Untuk yang keempat, tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Saat ada siswa melakukan pelanggaran, kita harus tegas dalam memberikan konsekuensi. Sesuai dengan aturan yang telah disepakati, alangkah lebih baik bila aturan tersebut dibuat bersama siswa sejak awal tahun ajaran baru. Saat membuat suatu aturan dan metode pemberian konsekuensi, kita perlu mengajak siswa untuk bekerja sama, sehingga saat mereka melakukan pelanggaran dan menerima konsekuensi, mereka bisa menerimanya dengan baik. Yang kelima, pastikan siswa tetap fokus. Beberapa siswa mungkin tidak fokus dengan materi yang kita berikan. Ada banyak sebab mengapa siswa bisa tidak fokus pada pelajaran, bisa karena mengantuk, bosan, capek, dan sebab lainnya. Beberapa cara yang bisa kita praktekkan adalah dengan memberikan pertanyaan kepada siswa dengan cara menunjuk siswa tersebut, terutama untuk siswa yang terlihat kurang fokus. Lalu mengajak siswa melakukan ice breaking atau dengan kejutan-kejutan menarik lainnya.
Dan yang terakhir, serius tapi santai. Mulailah mengajar dengan serius. Bila sudah berhasil menggiring siswa dalam suasana demikian, atur irama pembelajaran menjadi santai, kemudian serius lagi, dan begitu seterusnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Andi Wicaksono dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B NIM 1068. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang efektif untuk menghadapi siswa dalam jumlah yang banyak. Oke, adapun ya beberapa teknik yang menurut saya sangat tepat ya, yaitu yang pertama adalah teknik ceramah konvensional. Ya, seperti yang pada umumnya sering kita temui di beberapa sekolah. Nah, teknik ceramah konvensional ini adalah teknik pengajaran lewat penyampaian informasi menggunakan lisan atau berceramah kepada siswa. Nah, teknik ini tuh bisa menjadi ya salah satu teknik yang pembelajaran yang bisa dipilih atau sebagai opsi buat kita sebagai guru. Nah, bisa dikatakan teknik pembelajaran ini adalah cara yang paling ekonomis dan praktis ya, karena ya hanya mengandalkan ya di situ kemampuan kita dalam berbicara. Nah, ya ini juga bisa sangat menghemat biaya dan sangat menghemat tenaga. Lalu teknik ini juga tidak terlalu membutuhkan alat bantu yang terlalu banyak. Ya, biasanya ya mungkin untuk membantu atau menunjang dalam proses pembelajaran ya biasanya ditambah ya dengan papan tulis. Nah, sehingga ketika kita menjelaskan yang di situ butuh yang namanya pemahaman konsep, di situ mungkin bisa kita gambarkan mind mapping atau grafik-grafik dan sebagainya. Lalu teknik pembelajaran ini ya bisa dipakai untuk mengatasi sumber rujukan atau kelangkaan literatur mengingat daya beli di luar jangkauan. Ini juga bisa sangat cocok sekali ya digunakan apalagi dengan jumlah siswa yang banyak. Nah, di situ kan yang namanya kemampuan ekonomi setiap siswa itu berbeda. Mungkin ada siswa yang mampu untuk membeli ya buku atau literatur atau rujukan ya, tetapi ya mungkin juga ada siswa yang ya mungkin mohon maaf karena kemampuan ekonominya kurang sehingga ya belum bisa untuk membeli buku mata pelajaran atau literatur yang diperlukan sebagai bahan ajar. Nah, ini bisa untuk mengatasi masalah tersebut karena guru yang mungkin ya di situ mungkin guru bisa menyampaikan materi pembelajaran ya berdasarkan sumber rujukan atau literatur yang sudah dia baca ya. Ditambah juga berdasarkan teori dan pendapat-pendapat atau pengalaman-pengalaman yang dialami secara langsung oleh si guru tersebut. Nah, maka dari itu ya teknik ini ya saya pilih dalam pembelajaran ketika menghadapi siswa yang banyak. Adapun yang menjadi alasan saya memilih teknik ceramah konvensional ini nanti akan dijelaskan di bagian kelebihan. Nah, saya juga nanti akan menjelaskan beberapa kekurangan sehingga saya akan memilih satu teknik lagi untuk melengkapi kekurangan dari teknik ceramah konvensional ini. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini slide yang selanjutnya yaitu adalah kekurangan dan kelebihan dari teknik ceramah konvensional. Nah, pertama saya akan mungkin membacakan kelebihannya terlebih dahulu, yang mana ini menjadi alasan saya kenapa saya memilih teknik ini untuk dalam kondisi pembelajaran dengan siswa yang banyak. Nah, yaitu teknik ceramah ini dapat mendorong siswa lebih fokus. Nah, lebih fokus untuk bisa mendengarkan materi pelajaran yang disampaikan seorang tenaga pendidik atau guru. Nah, lalu kelebihannya adalah guru bisa mengendalikan kelas secara penuh. Nah, ini yang menjadi garis besar kenapa saya memilih teknik ini. Karena yang namanya ketika kita dalam kondisi pembelajaran yang dihadapkan dengan siswa dalam jumlah yang banyak, di situ yang menjadi masalah besar adalah
pengendalian kelas, karena kan ya ketika siswa itu dalam jumlah yang banyak itu pasti diisi dengan ya berbagai macam siswa dengan latar belakang dan privilege-nya masing-masing, sehingga di situ kelas akan sangat sulit dikendalikan. Maka dari itu teknik ceramah ini menjadi sangat cocok dan sangat efektif ketika dihadapkan dengan kondisi siswa yang banyak. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu bisa diikuti oleh siswa dalam jumlah yang banyak. Nah, ini juga menjadi garis besar atau harus digarisbawahi kenapa saya memilih teknik ceramah konvensional ini. Lalu guru bisa menyampaikan pelajaran secara luas dan mudah dilakukan. Mudah dilakukan karena ya itu tadi, ya ekonomis dan praktis, karena kita tidak memerlukan tenaga yang banyak karena hanya dengan secara lisan atau dengan ya berbicara saja. Lalu bisa menyampaikan pelajaran secara luas, yaitu tadi ya, ketika kita mungkin memaparkan teori-teori berdasarkan sumber literatur yang kita baca, yaitu juga bisa ditambahkan juga dengan teori dan pendapat yang kita miliki. Tentunya teori dan pendapat ini ya tidak keluar jalur dari sumber literatur yang sudah kita baca. Bahkan juga bisa kita tambahkan mungkin dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita, sehingga siswa di situ lebih bisa relate, bisa memahami secara lebih jelas gitu. Nah, inilah alasan kenapa saya memilih teknik ceramah ini. Lalu kekurangannya, nah yang menjadi nanti kenapa saya akan memilih teknik belajar yang selanjutnya, yaitu adalah kekurangannya pembelajaran ceramah ini akan membuat siswa itu lebih pasif. Nah, tentu saja karena di sini kan ketika kita menggunakan teknik ceramah, guru akan lebih banyak berperan, yaitu untuk menyampaikan dan memaparkan materi pelajaran, sehingga di sini siswa pun akan lebih pasif. Nah, lalu ketika siswa lebih pasif, maka proses atau suasana pembelajaran pun akan menjadi lebih membosankan. Ketika suasana kelas atau proses pembelajaran membosankan, ini akan membuat siswa itu ya kurang konsentrasi. Nah, ya, mungkin di situ ada siswa yang tidur, ngantuk, atau ya ditinggal ngobrol sama temennya. Nah, itu menjadi salah satu masalah-masalah di dalam teknik pembelajaran dengan ceramah konvensional. Lalu adanya indikasi unsur paksaan agar untuk mendengarkan. Ya, tentunya ini sudah jelas karena kan ya ketika guru sudah menjelaskan, yaitu siswa harus mendengarkan. Nah, ini mungkin akan menjadi salah satu indikasi adanya unsur paksaan yang mana membuat siswa itu merasa bosan dan menjadi tidak bisa berkonsentrasi secara penuh dalam proses pembelajaran. Ini juga menjadi masalah yang mana nanti ya akan ditambahkan atau diatasi dengan teknik pembelajaran selanjutnya, yaitu ya, nanti kita akan jelaskan. Lalu kekurangan selanjutnya adalah evaluasi proses belajar yang sulit dikontrol. Nah, karena apa? Karena kita hanya mengandalkan penyampaian materi secara lisan, secara konvensional di depan kelas tanpa adanya evaluasi. Ketika kita menggunakan teknik ceramah konvensional ini loh, di garis bawahi, teknik ceramah konvensional atau yang biasa. Lalu proses pengajaran berfokus hanya pada definisi dan teori-teorinya saja. Nah, nanti maka dari itu ya kekurangan-kekurangan ini akan dilengkapi dengan teknik yang selanjutnya akan saya jelaskan. Oke, jadi nah cara untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dari teknik sebelumnya, yaitu teknik ceramah konvensional, menurut saya yaitu dengan teknik ceramah plus. Apa sih teknik ceramah plus ini? Teknik ceramah plus ini adalah teknik pengajaran ya dengan ya sama seperti teknik ceramah konvensional, yaitu dengan menggunakan lisan, akan tetapi dikombinasikan atau ditambahi dengan teknik-teknik lainnya. Nah, biasanya ya teknik ini tuh
terdiri dari 2 atau lebih dari satu teknik. Misalnya ya mungkin teknik ceramah ya dikombinasikan dengan ya tanya jawab atau sesi tanya jawab, atau ya teknik ceramah yaitu dengan ditambahkan dengan kombinasi teknik mind mapping sehingga memudahkan siswa dalam pemahaman konsepnya. Lalu teknik ceramah juga mungkin dikombinasikan dengan drilling tugas dan juga dengan diskusi-diskusi. Nah, sehingga di sini akan istilahnya mengcover segala kekurangan yang terjadi di teknik ceramah konvensional. Sebab apa? Nah, misalkan kan tadi salah satu kekurangannya itu adalah hasil evaluasi belajar yang sulit dikontrol. Nah, ini dikarenakan ketika kita menggunakan teknik ceramah konvensional, di situ mungkin akan sedikit kurang dalam drilling tugas atau latihannya. Nah, ketika teknik ceramah ini misalnya ditambah atau dikombinasikan dengan drilling tugas-tugas, itu akan membuat kita dapat mengontrol evaluasi belajar. Karena ketika kita memberikan tugas harian kepada siswa, nah di situ kita bisa mengontrol sejauh mana sih siswa itu paham terhadap materi pelajaran yang sudah kita jelaskan berdasarkan tugas-tugas tersebut. Makanya ya ada penilaian-penilaian dari tugas-tugas harian. Atau ya contohnya kekurangan yang tadi itu di teknik ceramah konvensional adalah suasana kelas yang pasif, membosankan. Nah, ini juga bisa diatasi dengan mungkin dikombinasikan teknik ceramah dengan diskusi berkelompok. Nah, sehingga di situ akan terciptalah suasana komunikasi yang interaktif antar siswa atau antara pembelajar. Nah, mana akan membuat suasana kelas itu menjadi hidup dan menjadi lebih aktif dan berpusat kepada siswanya. Nah, jadi itu. Maka dari itu saya akan menyimpulkan bahwa teknik ceramah plus ini adalah teknik ceramah yang paling efektif dan tepat dilakukan ketika kita menghadapi kondisi siswa dalam jumlah yang banyak. Nah, dalam realitas pengamalannya atau prakteknya, teknik-teknik ini juga haruslah ditunjang nantinya dengan yang namanya taktik agar bisa lebih efektif dalam realisasinya. Nanti taktik akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Andi Wicaksono dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B NIM 1068. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang efektif untuk menghadapi siswa dalam jumlah yang banyak. Oke, yang pertama yaitu adalah berkaitan dengan gaya pembelajaran. Nah, gaya pembelajaran ini yang berkaitan mungkin dengan ke arah kepribadian si tenaga pendidik atau guru tersebut. Tentunya ya ketika dalam contohnya misalnya, tentunya ketika ada dua orang yang berbeda dengan menggunakan teknik pembelajaran ceramah, baik itu ceramah konvensional maupun ceramah plus, karena kepribadian dua guru ini berbeda, pastinya nanti hasil atau proses pembelajaran dan hasil pembelajarannya pun nanti akan berbeda. Misalkan guru A di situ memiliki kepribadian dengan sense of humor yang tinggi. Di situ akan bisa membangun suasana kelas menjadi lebih hidup, lebih ceria, dan lebih banyak atau menyebabkan motivasi belajar yang lebih positif. Sedangkan di situ guru B yang memiliki sense of humor yang tinggi, serius, dan dia di situ mungkin karena tuntutan materi juga, dia juga lebih banyak menggunakan alat bantu untuk mempermudah penjelasannya. Di situ mungkin akan lebih menciptakan suasana kelas yang tegang dan mungkin motivasi belajar yang ya kurang baik. Karena kan di situ karena dia serius itu. Tetapi di sisi lain, guru ini
karena memang tuntutan materinya mungkin dia mengajar pelajaran yang harus menuntut untuk serius seperti matematika, ekonomi, atau akuntansi. Nah, ini ya juga menjadi salah satu kelebihannya dia, yaitu dengan serius sehingga tuntutan materinya itu bisa tercapai. Apalagi ditambah dengan dia itu terampil dalam menggunakan alat bantu sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Nah, gaya pembelajaran ini tidak hanya terkait dengan yang namanya kepribadian si guru itu saja, tetapi juga berkaitan dengan materi yang akan guru itu sampaikan. Seperti yang saya sudah bilang tadi, ketika guru mungkin mengajari suatu mata pelajaran yang harus menuntut siswanya untuk serius, ya itu memang harus dilakukan untuk menciptakan suasana pembelajaran atau kondisi pembelajaran yang serius. Contohnya seperti apa? Matematika, akuntansi, itu kan harus lebih banyak seriusnya, drilling tugas, agar siswa itu lebih terampil. Adapun mungkin guru yang mengajar mata pelajaran yang lebih banyak teorinya, lebih banyak di situ mungkin konsep-konsepnya berdasarkan pengalaman-pengalaman, itu juga karena mungkin di situ lebih banyak teori-teorinya, ya mungkin agar membuat siswa tidak bosan, di situ juga harus diselingi sense of humor sehingga suasana kelas pun tidak mati, tidak pasif, dan tidak membosankan. Nah, nanti hasilnya itu akan berbeda, baik itu ketika proses maupun hasil akhir pembelajarannya. Lalu yang kedua yaitu berkaitan dengan penyampaian dalam pembelajaran. Ketika kita menggunakan teknik yang sama, yaitu teknik ceramah atau ceramah plus. Nah, guru yang saya tadi bilang itu memiliki tuntutan materi yang berbeda. Nah, di situ pastinya juga cara penyampaiannya pun akan berbeda. Nah, ketika di situ menyampaikan suatu mata pelajaran yang bersifat eksat seperti matematika, mungkin kalau kita meranah ke IPA seperti fisika, kimia, itu kan juga membutuhkan kita konsentrasi yang penuh, konsentrasi yang tinggi. Nah, konsentrasi yang tinggi itu ketika kita mungkin menggunakan cara penyampaian yang santai, itu akan membuat siswanya itu tidak bersifat meremehkan sehingga konsentrasinya itu kurang tertuju pada mata pelajaran. Nah, sehingga ketika kita mungkin tuntutan materinya itu adalah materi eksak, di situ kita harus memiliki cara penyampaian yang serius. Nah, sehingga membangun suasana kelas yang mungkin agak sedikit lebih tegang, tetapi memang itu yang harus dilakukan karena yang namanya pelajaran-pelajaran eksak itu membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi agar si siswa itu mungkin tidak bersifat terlalu meremehkan sehingga konsentrasinya akan terbagi. Adapun mungkin guru yang di situ mengajar pelajaran yang bersifat lebih ke arah kebanyakan teori seperti sejarah atau ya dengan dasar-dasar ekonomi atau ekonomi makro, itu kan pastinya juga banyak teori-teori dan pendapat-pendapat dari berbagai macam ahli, dan juga nantinya juga kita dituntut untuk bisa mengemukakan pendapat dan teori kita sendiri. Nah, itu mungkin bisa diselingi juga dengan kita mungkin menceritakan pengalaman pribadi kita, ya, diselingi dengan sedikit candaan atau gurauan sehingga di situ membuat suasana kelas itu akan menjadi lebih asik, lebih seru, dan tidak cepat bosan. Nah, itu dia yang harus digarisbawahi adalah tuntutan materi pelajarannya. Ini akan menentukan seperti apa kita dalam taktik penyampaiannya. Nah, lalu yang paling mendasar, yang terakhir yaitu adalah keterampilan. Keterampilan ini juga meliputi di mana guru itu harus bisa profesional dalam melaksanakan tugasnya. Ya, baik itu di bawah di bawah tekanan ataupun sedang tidak ada tekanan. Guru itu harus tetap bisa profesional. Tidak boleh membawa masalah pribadi ke dalam kelas. Ya, mungkin di situ ketika ada masalah dalam keluarganya, di situ guru tetap harus bisa ceria, bisa seenggaknya bisa menunjukkan ekspresi yang tidak menunjukkan ada masalah sama sekali, ya. Nah, itu yang dinamakan profesional.
Guru juga dituntut untuk bisa memahami, mengetahui berbagai macam model pembelajaran, sehingga ya dalam ketika proses pembelajaran itu bisa dikembangkan berbagai macam model pembelajaran itu, sehingga suasana kelas dan kondisi pembelajaran pun akan lebih efisien dan efektif. Nah, itulah ya ketiga aspek dalam taktik pembelajaran ketika menghadapi siswa yang banyak yang sudah saya jelaskan. Mungkin jika ada kekurangan atau ada sedikit kesalahan bisa dikoreksi dan dibenarkan. Sekian penjelasan dari saya, banyak kekurangannya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.